Bagi sedikit pengalaman, sharing khususnya untuk teman-teman yang akan melanjutkan studinya, meneruskan belajarnya, punya cita-cita besar untuk masuk ke LIPIA. LIPIA itu merupakan salah satu cabang dari salah satu universitas besar yang berpusat di Riyadh, Saudi Arabia, yaitu Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud. Kampus ini berada di Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Buncit Raya. Tepat berada di seberang Mall Pejaten Village. Perlu kita ketahui, mungkin teman-teman yang belum tahu, kampus ini sudah banyak pengaruh dan kiprahnya di Indonesia sejak tahun 1980. Kampus ini sudah melahirkan, sudah mencetak tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Dan insya Allah mulai hari ini dimulai pendaftaran penerimaan mahasiswa baru semester pertama tahun ajaran. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya kita perlu siapkan berkas-berkas yang akan kita sertakan dalam proses pendaftaran nanti. Yang pertama adalah foto pribadi, pas foto ukuran 3x4. Kemudian ijazah SMA, aliyah atau yang sederajat. Setelah itu surat transkrip nilai. Kemudian surat kesehatan dan surat kecakapan baik atau yang biasa kita kenal dengan SKCK yang dikeluarkan oleh Polres setempat. Nah, semua berkas yang kita butuhkan ini untuk melalui proses pendaftaran harus di-scan dan dibuat format scan berkas-berkas ini dalam bentuk JPEG. Dan masing-masing file tidak melebihi 1 MB. Nah, pendaftaran dilakukan secara online melalui website lipia.org/pmb. Langsung kita masuk ke websitenya. Nah, di sini sudah masuk ke halaman utama dari bagian penerimaan mahasiswa baru. Karena kita akan mendaftar sebagai pendaftar baru, maka kita masuk ke bagian tasjilul qabuli litulabil judud. Kita masuk. Nah, di sini kita isi data-data pribadi, data-data yang dibutuhkan. Al-ism. Ism itu adalah nama kita. Dan di kolom yang 3 pertama ini kita tulis dengan bahasa Arab. Nama kita dalam bahasa Arab. Ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian nama ayah kita
Ini kita ganti dengan nama orang lain aja. Nah, kemudian nama kakeknya dengan bahasa Arab pula. Ini hanya segala contoh dan tidak kita isi. Nama siswanya dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Latin maksudnya, dengan tulisan Latin, dengan nama ayahnya, nama kakek dengan bahasa Indonesia. Kemudian setelahnya adalah raqmul hiwayati awil bitaqati asyakhsiyah. Kita masukkan, kita input nomor KTP atau kartu identitas yang dibutuhkan. Oh iya, sebelumnya tadi saya lupa, kalau misalnya berkas yang kita perlukan itu, yang pertama adalah pas foto ukurannya 3x4, kemudian syahadah atau ijazah tingkat SMA aliyah atau sederajat, kemudian setelah itu transkrip nilainya, kemudian SKCK, surat keterangan dokter, dan KTP. Nah, di sini kita isi raqmul hiwayah awil bitaqah asyakhsiyah. Kemudian kalimatul murur atau yang kita kenal dengan password. Untuk apa? Jadi ketika nanti kita setelah selesai dari proses pendaftaran ini, kita masih punya kesempatan untuk mengubah atau mengedit data-data yang kita masukkan ini selama pendaftaran masih dibuka. Kita bisa edit nama kita atau apa yang kurang, menambahkan atau mengganti dengan yang lebih bagus. Misalnya syahadahnya yang pertama jelek, kemudian pas di scan yang kedua lebih bagus, kita bisa ganti lagi. Nah, jadi kita ketika sudah selesai mendaftar, kita punya akun dengan nomor KTP tadi atau identitas yang berlaku, kemudian memasukkan juga password yang kita punya. Kemudian selanjutnya adalah makan isdaru al-bitaqah syakhsiyah, tempat diterbitkannya KTP, kemudian tanggal diterbitkannya KTP, setelah itu al-jins, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kemudian al-jinsiyah adalah kewarganegaraan. Kita cari Indonesia, ini Indonesia. Kemudian al-unwan al-hali, dan di bawahnya ada al-unwan al-asli. Maksudnya apa? Al-unwan itu artinya alamat. Nah, al-unwan al-hali adalah alamat saat ini. Tinggal kita di mana? Domisili kita di mana? Al-unwan al-asli, asal domisili kita, asal tempat tinggal kita di mana? Mungkin sebagian orang, sebagian kita mungkin ada yang domisilinya sebetulnya di daerah, tapi belajarnya di daerah yang lain. Nah, untuk masalah ini nggak terlalu dipermasalahkan. Mungkin kalian yang udah tinggal di Jakarta, padahal memang sebetulnya kalian tinggal di Makassar misalnya, kalian isi misalnya al-unwan al-halinya, kalian isi Jakarta, kemudian asal tempat tinggal kalian di Makassar. Kemudian setelahnya adalah makanul milad, tempat lahir, diikutinya tarikhul milad, tempat tanggal lahirnya. Setelah itu adalah raqmul jawal, nomor handphone. Al-barid al-elektroni adalah email kita. Nah, at-takdir, nilai secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari mana? Dari takdir asyhadah, dari transkrip nilai yang kita dapatkan. Apakah mumtaz, jayid jiddan, atau jayid? Istimewakah nilai kita?
atau baik sekali atau baik, gak pakai sekali ya, gitu. Nah, setelahnya adalah al-madrasah allati takharrajta fihi. Ini itu sekolah tempat kita lulus sekolah sebelumnya lah, diikuti dengan unwanul madrasah. Madrasah jadi alamat sekolah tempat kita lulus. Misal sekolah kita di Al-Bina Islamic Boarding School, Al-Ma'hadul Bina'i Lidirasatil Islamiyah, alamatnya Unwanul Madrasah, Jalan Raya Pebayuran, Desa Kertasari, Pebayuran, Jawa Barat, Bekasi, Jawa Barat. Nah, berkas-berkas yang diperlukan tadi di input, di upload di halaman ini. Ada as-surah asy-syakhsiyah, pas foto pribadi, ukuran tadi 3x4. Kemudian syahadatul madrasah al-aliyah, maksudnya adalah ijazah SMA atau tingkat aliyah yang berlaku. Kemudian takdirus syahadah, transkrip nilainya. Syahadatu husnus sirah, ini SKCK. Kemudian asy-syahadah at-tibbiyah, surat keterangan sehat dari dokter. Dan yang terakhir adalah al-bitaqah asy-syakhsiyah, yaitu al-bitaqah asy-syakhsiyah, KTP, kartu identitas yang berlaku. Gimana kalau kita nggak punya KTP? Nah, bisa kita, misalnya umur kita masih 16, masih muda gitu kan, kita udah tamat SMA, misalnya Axel atau apa. Gimana solusinya? Kita bisa pakai kartu pelajar dari sekolah kita yang dulu. Setelah itu baru kita klik hifdz. Nah, karena ada yang belum diisi, maka harus diisi terlebih dahulu, gitu. Nanti setelah kita masuk, kita print. Setelah lengkap semua pendaftarannya, berkas-berkasnya, kita print formulir pendaftaran itu. Nanti formulir ini kita bawa ketika akan ujian. Nah, yang nggak lengkap, berkas-berkas di atas tadi yang nggak lengkap, maka tidak bisa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru LIPIA tahun ajaran 1438-1439 Hijriah. Sekian, semoga bermanfaat.